Halo Bung, selamat pagi, siang, atau malam saudara-saudara semua. Semoga kalian sehat selalu. Saya sebagai masyarakat Indonesia, saya mencintai TNI dan juga Polri. Banyak juga sahabat-sahabat saya yang berasal dari instansi kepolisian maupun instansi Tentara Nasional Indonesia. Dari kedua instansi tersebut, teman-teman saya merupakan teman-teman yang baik, luar biasa. Mereka memiliki jiwa pengabdian yang sangat luar biasa, rela dan siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk negeri ini. Mereka bukan orang sembarangan, mereka orang-orang yang sudah terdidik, terlatih, dan tentunya mereka mempunyai tujuan memutuskan untuk masuk ke instansi tersebut. Mengenai kejadian beberapa waktu lalu di wilayah Kupang, tepatnya pada tanggal 19 April tahun 2023, adanya kejadian yang sangat memprihatinkan dan miris kenapa bisa terjadi lagi pada negeri kita, yaitu yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia yang merusak fasilitas dari kepolisian atau Polri. Banyak sekali framing di media dari mereka yang dikatakan buzzer, pemecah belah bangsa. Mereka terus mengadu domba dari zaman Pilpres 2019 lalu pun sudah terjadi. Bukan hanya tentang Pilpres lalu ya, sebelumnya pun terus terjadi. Ini sangat bahaya sekali karena ini tahun menjelang Pilpres ya, 2023 dan 2024 itu sudah Pilpres. Tentu hal-hal seperti ini mungkin saja dilakukan oleh mereka oknum-oknum elit politik yang ingin negara ini pecah, negara ini hancur. Tentu mereka di mana strateginya ingin menghancurkan atau membenturkan kedua instansi ini antara TNI dan Polri. Ketika sisi keamanan negara sudah hancur atau berantakan atau saling serang, tentu pemerintahan pusat akan mudah untuk diserang. Ini yang mereka inginkan. Saya berharap ya sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat sipil biasa, janganlah hal ini terjadi. Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama masyarakat yang lahir dari rahim yang sama, yaitu rahim Ibu Pertiwi. Tanah yang kita injak, tanah air Indonesia. Kita dilahirkan di sini dan sampai kita mati pun kita berada di sini. Kalau terus terjadi seperti ini, sia-sia para pejuang kita dulu. Founding father banyak sekali ya, yang para pahlawan yang tidak tersebutkan satu persatu namanya. Mereka mengorbankan jiwa raganya dan rela mati tumpah darah dalam peperangan untuk bisa melawan penjajah. Mimpi mereka hanya satu, bukan tentang soal mereka pada saat itu ingin merdeka dari penjajah, tetapi di masa depan, yang masa ini kita jalani, untuk masyarakatnya bisa bersatu, bebas dari penjajahan. Harusnya kita kuat loh dengan simbol kita, negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. Berbeda itu kan maknanya bukan hanya tentang ras, suku, agama. Berbeda seragam itu pun suatu perbedaan. Harusnya perbedaan itu menjadi suatu keindahan yang luar biasa. Dengan kekuatan yang berbeda-beda, dengan kelebihan dari hal yang berbeda, menjadi satu. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Sila ketiga dari negara kita, Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Bunyinya ini harus dipendam, ditanamkan di hati secara kuat, bukan hanya disebut saja. Saya rasa teman-teman yang dari instansi TNI atau Polri sudah memahami hal ini, karena kalian pun tentu pada saat itu dilatih, disumpah menjadi abdi negara. Saya rasa sudah paham. Janganlah berpikir pendek, kita ada untuk Ibu Pertiwi, itu yang harus diperhatikan. Mengenai kejadian ini saya tidak mau membahas terlalu dalam ya. Saya rasa kalau kita bicara konflik, saya rasa tidak akan ada habisnya. Tetapi ini harus dijadikan pembelajaran, dan tentunya ini tugas dari para pendiri atau petinggi-petinggi dari kedua instansi tersebut, mau dari TNI maupun dari Polri. Kenapa ini masih sering terjadi, dan tentunya harus diperhatikan dari pusat awalnya, pemahaman bahwa kita semua bersaudara, tidak ada perbedaan antara loreng ataupun coklat. Sama semua, kita merah putih.